Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang kerangka konseptual manajemen pendidikan Islam. Nah, materi ini adalah salah satu dari materi yang terdapat pada mata kuliah Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan yang diampu oleh Ibu Nur Gamar, SPD, MPD. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah mengenai pengertian manajemen. Kata manajemen secara etimologis berasal dari kata managio yang berarti kepengurusan atau juga managaire, yaitu melatih dalam mengatur langkah-langkah. Selain itu, dalam bahasa Arab, manajemen diartikan sebagai idarah yang berasal dari kata adaro, yakni mengatur. Al-Quran sebagai kitab sumber ilmu pengetahuan yang menyebutkan makna manajemen secara implisit dengan menggunakan kata yudabbiru, mengandung arti mengarahkan, melaksanakan, menjalankan, mengendalikan, mengatur, mengurus dengan baik, mengkoordinasikan, serta membuat rencana-rencana yang telah ditetapkan. Selanjutnya, manajemen menurut para ahli. Nah, di sini saya mengetengahkan pendapat dari Mary Parker Follett yang mengatakan bahwa manajemen itu sebagai seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Nah, pengertian ini mengandung arti bahwa para manajer ataupun seorang manajer itu dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi melalui pengaturan orang-orang lain untuk melaksanakan berbagai tugas yang diperlukan untuk mencapai tujuan sebuah organisasi. Selanjutnya, pendapat Ricky W. Griffin. Nah, dia mendefinisikan bahwa manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai secara efektif dan efisien. Efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, sementara efisien berarti bahwa tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal. Selanjutnya, menurut James Stoner yang mengemukakan bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Selanjutnya, ini pendapat dari Umar Hamalik yang merumuskan bahwa manajemen adalah suatu proses sosial yang berkenaan dengan keseluruhan usaha manusia dengan bantuan manusia lain serta sumber-sumber daya lainnya yang menggunakan metode yang efisien dan efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya, kira-kira apa itu unsur-unsur dari manajemen? Nah, unsur-unsur manajemen di sini disebutkan ada beberapa. Yang pertama, manajemen itu sebagai proses atau sebagai usaha, juga bisa sebagai aktivitas. Yang kedua, manajemen itu sebagai seni. Yang ketiga, manajemen terdiri dari individu-individu atau orang-orang yang melakukan aktivitas. Yang keempat, manajemen menggunakan berbagai sumber-sumber dan faktor-faktor produksi yang tersedia dengan cara yang efektif dan efisien. Dan yang terakhir, yang kelima, dalam unsur manajemen itu adanya tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Selanjutnya, pengertian yang kedua yang akan saya jelaskan adalah pengertian pendidikan. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan adalah upaya-upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti. Nah, budi pekerti ini termasuk di situ adalah kekuatan batin dan karakter, serta bertumbuhnya pikiran dan tumbuh anak. Nah, selain itu, pendidikan Islam adalah usaha orang dewasa muslim yang bertakwa secara sadar mengarahkan dan membimbing pertumbuhan serta perkembangan fitrah
Nah, fitra di sini yang dimaksud dengan fitra di sini adalah kemampuan dasar dari si peserta didik tersebut. Nah, jadi membimbing pertumbuhan serta perkembangan fitrah anak didik melalui ajaran Islam ke arah titik maksimal pertumbuhan dan perkembangannya. Kemudian, menurut Abu Dinnata, bahwa pendidikan Islam adalah pendidikan yang didasarkan pada nilai-nilai ajaran Islam sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran dan Al-Hadis, serta dalam pemikiran para ulama dalam praktik sejarah umat Islam. Jadi, manajemen pendidikan Islam merupakan pengelolaan komponen pendidikan yang dibingkai oleh nilai-nilai etik Al-Quran dan Hadis, dan juga nilai-nilai sejarah Nabi serta nilai-nilai yang terkandung dalam sejarah para sahabat Rasulullah SAW. Selain itu, manajemen pendidikan Islam didefinisikan sebagai suatu upaya yang sistematis dalam merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan lembaga pendidikan dengan segala aspeknya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien agar seluruh komponen sistem lembaga pendidikan Islam berkembang ke arah yang lebih baik, lebih besar, dan lebih sempurna. Adapun menurut Muzammil Qomar, manajemen pendidikan Islam sebagai suatu proses pengelolaan lembaga pendidikan Islam secara Islami dengan cara menyiasati sumber-sumber belajar dan hal-hal lain yang terkait untuk mencapai tujuan pendidikan Islam secara efektif dan efisien. Dari pengertian-pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen pendidikan Islam adalah suatu proses pengelolaan aktivitas, upaya, lembaga, serta produk pendidikan Islam yang melibatkan sumber daya yang ada, yakni manusia ataupun bukan manusia, diri sendiri dan orang lain, secara totalitas dalam mempengaruhi dan menggerakkannya untuk mencapai tujuan pendidikan Islam secara efektif dan efisien yang berlandaskan pada nilai-nilai Al-Quran, hadis, sejarah para nabi, serta sejarah para sahabat yang bisa kita jadikan sebagai tauladan. Materi kedua adalah tentang apa itu tujuan manajemen pendidikan. Nah, ada beberapa tujuan manajemen pendidikan Islam. Yang pertama adalah produktivitas. Produktivitas ini adalah perbandingan terbaik antara hasil yang diperoleh dengan jumlah sumber yang dipergunakan. Nah, produktivitas ini dapat dinyatakan secara kuantitas maupun kualitas. Kuantitas output berupa jumlah tamatan, sedangkan kuantitas input berupa jumlah tenaga kerja dan sumber daya. Yang kedua adalah kualitas, yang menunjukkan kepada suatu ukuran penilaian atau penghargaan yang diberikan atau dikenakan kepada barang dan atau jasa tertentu berdasarkan pertimbangan objektif atas bobot dan atau kinerjanya. Kemudian yang ketiga adalah efektivitas, yakni ukuran keberhasilan tujuan organisasi atau kesesuaian hasil yang dicapai suatu organisasi dengan tujuan. Kemudian yang terakhir adalah efisiensi. Hal ini yang berkaitan dengan cara, yaitu membuat ataupun melaksanakan sesuatu itu dengan sebenar-benarnya dan sebaik-baiknya. Kemudian materi yang ketiga adalah prinsip-prinsip manajemen pendidikan Islam. Nah, menurut Douglas, dia merumuskan prinsip-prinsip manajemen sebagai berikut. Yang pertama, memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme kerja. Kemudian yang kedua, mengkoordinasikan wewenang dan tanggung jawab. Yang ketiga, memberikan tanggung jawab pada personil sekolah, hendaknya sesuai dengan sifat-sifat dan kemampuannya. Nah, yang ketiga ini adalah harus berdasarkan pada prinsip the right man on the right job. Artinya apa? Bahwa seseorang yang ditempatkan pada suatu pekerjaan harus memiliki kemampuan dalam tugas tersebut.
Kemudian yang keempat adalah mengenal secara baik faktor psikologi manusia. Dan yang kelima, relativitas nilai-nilai. Nah, prinsip-prinsip ini memiliki esensi bahwa manajemen dalam ilmu dan praktiknya harus memperhatikan tujuan, orang-orang, tugas-tugas, dan nilai-nilai yang ada. Kemudian yang keempat adalah apa itu yang menjadi fungsi ataupun apa itu fungsi-fungsi manajemen pendidikan Islam. Nah, yang pertama, kira-kira apa saja planning ataupun perencanaan pendidikan Islam? Nah, di sini yang pertama adalah menetapkan tentang apa yang harus dilakukan, kapan dan bagaimana melakukannya. Jadi dalam perencanaan ini kita harus mengetahui apa yang akan kita lakukan. Jangan sampai dalam merencanakan sesuatu kita tidak tahu kita mau melakukan apa. Kemudian kapan hal itu akan kita lakukan atau akan kita laksanakan. Jadi kita harus juga memperkirakan kapan ataupun waktu pelaksanaan apa yang sudah kita rencanakan itu. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, nah bagaimana caranya? Bagaimana cara melakukan hal-hal yang sudah kita tetapkan itu? Nah, di sini berhubungan dengan metode, cara. Nah, kemudian yang kedua, membatasi sasaran dan menetapkan pelaksanaan kerja untuk mencapai efektivitas maksimum melalui proses penentuan target. Yang ketiga, mengumpulkan dan menganalisa informasi. Yang keempat, mengembangkan alternatif-alternatif. Dan yang kelima, mempersiapkan dan mengkomunikasikan rencana-rencana dan keputusan-keputusan. Kemudian yang kedua, fungsi yang kedua adalah organizing atau pengorganisasian pendidikan Islam. Nah, apa saja yang dilakukan? Yang pertama adalah menentukan sumber daya dan kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Kemudian yang kedua, merancang dan mengembangkan kelompok kerja yang berisi orang-orang yang mampu membawa organisasi pada tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang ketiga, menugaskan seseorang atau kelompok orang dalam suatu wewenang tanggung jawab tugas dan fungsi tertentu. Kemudian yang keempat, mendelegasikan wewenang kepada individu yang berhubungan dengan keluasan melaksanakan tugas. Lagi-lagi dalam pengorganisasian ini, seorang manajer harus berprinsip pada the right man on the right job. Artinya apa? Seseorang yang mau kita tempatkan di suatu posisi tertentu atau suatu jabatan tertentu harus benar-benar memiliki kemampuan ataupun skill di dalam hal itu. Karena jangan sampai orang yang kita tempatkan di satu posisi tapi dia tidak tahu ataupun tidak bisa melakukan hal-hal yang berhubungan dengan posisi ataupun jabatannya. Kemudian fungsi yang ketiga adalah actuating ataupun penggerakan pendidikan Islam. Menurut Josteri, dia mendefinisikan actuating sebagai tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok suka berusaha untuk mencapai sasaran-sasaran agar sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi. Sedangkan menurut Wibowo, dia menyatakan bahwa actuating merupakan implementasi dari apa yang telah direncanakan dalam fungsi planning dengan memanfaatkan persiapan yang sudah dilakukan dalam fungsi organizing ataupun pengorganisasian. Sedangkan fungsi manajemen yang terakhir adalah controlling, yakni pengawasan dalam pendidikan Islam. Pengawasan ataupun pengendalian adalah salah satu fungsi manajemen yang berupa mengadakan penilaian, bila perlu mengadakan koreksi sehingga apa yang dilakukan komponen lembaga pendidikan Islam dapat diarahkan ke jalan yang benar dengan maksud untuk mencapai tujuan pendidikan Islam yang telah digariskan semula. Nah, kemudian pengawasan pendidikan Islam adalah proses penentuan apa yang dicapai, yaitu standar apa yang sedang dipakai, wujud apa yang dihasilkan berupa pelaksanaan yang sesuai dengan standar, menilai pelaksanaan performance, dan bila mana perlu mengambil tindakan kolektif sehingga pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan rencana, yakni sesuai dengan standar untuk mencapai tujuan pendidikan Islam.
Beberapa elemen pengawasan yang pertama adalah menetapkan standar kinerja. Jadi sebelum pengawas melakukan pengawasan terhadap pendidikan Islam itu harus memiliki standar dulu, supaya benar-benar yang akan diawasi ataupun yang akan dievaluasi itu apakah dia sesuai dengan standar atau tidak. Kemudian yang kedua adalah mengukur kinerja. Setelah kita memiliki standarnya, maka kinerja dari lembaga pendidikan Islam yang kita evaluasi ataupun yang diawasi itu kita ukur kinerjanya apakah sesuai dengan standar atau tidak. Kemudian yang ketiga, membandingkan unjuk kerja dengan standar yang telah ditetapkan. Setelah itu dibandingkan, ternyata hasil kerja tidak sesuai dengan standar. Hasil kerja dari lembaga pendidikan Islam itu tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pengawas. Dan yang terakhir, yang keempat adalah mengambil tindakan korektif saat terdeteksi penyimpangan. Nah, apabila kinerjanya tidak sesuai dengan standar, maka pengawas harus memberikan ataupun mengambil tindakan korektif, mengoreksi, dan itu harus disampaikan kepada pihak lembaga pendidikan Islam, misalnya kepada sekolah. Ternyata kinerja kalian tidak sesuai dengan standar. Itu harus disampaikan oleh pengawas kepada lembaga pendidikan Islam. Supaya apa? Supaya mereka bisa memperbaiki kinerjanya di masa-masa yang akan datang. Kemudian yang kelima adalah proses manajemen pendidikan Islam. Nah, di dalam proses ini pasti dia tidak akan luput dari fungsi-fungsi manajemen. Yakni yang pertama adalah merencanakan, yakni membuat suatu target-target yang nantinya apakah itu akan dicapai atau tidak dicapai dalam masa depan. Jadi harus ada target. Apakah itu dicapai atau tidak, kita harus punya target. Nah, dalam organisasi, merencanakan adalah suatu proses memikirkan dan menetapkan secara matang arah tujuan dan tindakan, sekaligus mengkaji berbagai sumber daya dan metode ataupun teknik yang tepat yang akan dipergunakan dalam melaksanakan segala hal yang sudah direncanakan sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah mengorganisasikan, yakni proses mengatur, mengalokasikan dana, mendistribusikan pekerjaan, wewenang dan sumber daya di antara anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi setelah sebelumnya mendapat kepastian tentang tujuan, sumber daya, dan teknik metode yang digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Kemudian proses yang berikut adalah memimpin. Nah, di sini lebih menekankan pada upaya mengarahkan dan memotivasi para personil ataupun kepada para anak buah karyawan agar dapat melaksanakan tugas pokok ataupun fungsinya dengan sebaiknya. Jadi di sini seorang pemimpin itu harus bisa mengarahkan dan juga harus bisa memotivasi. Selain memberikan pengarahan, juga harus bisa memberikan motivasi supaya anak buah ini semangat dalam melaksanakan tugas-tugas yang telah diberikan kepada mereka. Nah, di sini memimpin adalah proses mengarahkan dan mempengaruhi. Artinya adalah seorang pemimpin itu selain dia bisa mengarahkan, juga dia bisa mempengaruhi. Artinya mempengaruhi agar orang bisa melaksanakan apa yang diperintahkan tadi itu. Jangan hanya bisa mengarahkan, hanya bisa memerintah, sedangkan dia tidak bisa mempengaruhi. Jadi seorang pemimpin itu adalah harus bisa mengarahkan, juga harus mempengaruhi aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan dari orang ataupun kelompok dalam sebuah organisasi. Nah, yang berikut adalah proses mengendalikan. Nah, di sini disebutkan bahwa mengendalikan adalah membuat institusi berjalan sesuai dengan jalur yang telah ditetapkan dan sampai kepada tujuan secara efektif dan efisien. Nah, inilah tujuan, ini adalah tugas daripada seorang manajer ataupun seorang pemimpin. Artinya dia bisa mengendalikan. Nah, seorang pemimpin itu bukan cuma bisa mengarahkan, bukan cuma bisa mempengaruhi aktivitas dari para anak buah, tetapi juga harus bisa mengendalikan. Supaya apa?
orang-orang yang sudah ditempatkan pada posisinya masing-masing itu bekerja ataupun berjalan sesuai dengan jalur yang telah ditetapkan, sehingga apa? Tujuan organisasi itu bisa tercapai secara efektif dan efisien. Selanjutnya, materi yang keenam, yakni unsur-unsur yang terdapat dalam manajemen pendidikan Islam. Nah, unsur-unsur yang terdapat dalam manajemen pendidikan Islam yang pertama adalah tentang manajemen pembelajaran dan kurikulum pendidikan Islam. Nah, jadi ini yang menjadi naungan ataupun cakupan manajemen pendidikan Islam itu pembelajaran dan kurikulum pendidikan Islam. Kemudian yang kedua adalah manajemen personalia dalam pendidikan Islam. Kemudian manajemen peserta didik dalam pendidikan Islam. Selanjutnya manajemen hubungan lembaga pendidikan Islam dengan masyarakat. Ini yang dikenal dengan humas ya, hubungan masyarakat. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang manajemen sarana dan prasarana pendidikan Islam serta manajemen partisipasi masyarakat pada pendidikan Islam. Nah, unsur-unsur ini harus dikelola dengan sebaik-baiknya, baik itu oleh kepala madrasah, kepala lembaga pendidikan Islam, guru-guru, yakni dalam hal ini tenaga pendidik maupun tenaga pendidikan. Sehingga apa? Mulai dari kurikulum, tenaga pendidikan, yakni personalia, peserta didik, hubungan masyarakat, sarana prasarana kalau diorganisir dengan sebaik-baiknya, ditata dengan sebaik-baiknya, diatur dengan sebaik-baiknya, maka apa yang menjadi tujuan dari lembaga tersebut bisa tercapai dengan sebaik-baiknya, terutama mencapai tujuan lembaga pendidikan Islam secara efektif dan efisien dengan tidak melupakan tujuan pendidikan nasional. Nah, itulah materi-materi singkat yang berhubungan dengan kerangka konseptual manajemen pendidikan Islam yang bisa saya paparkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.